Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sujarwanti, NIM 185211127 dari kelas MBS 5E, akan menjelaskan tentang manajemen syariah. Yang pertama, apa sih manajemen itu? Pengertian dari manajemen secara umum dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi. Manajemen berasal dari bahasa Latin yang berarti manus, yang berarti artinya tangan. Dalam bahasa Italia, arti tersebut adalah manegi, yang artinya mengadilkan. Secara terminologi, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha pegawai untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Fungsi manajemen terdiri dari manajemen memiliki beberapa fungsi yang dilakukan untuk tercapainya manajemen yang baik, yaitu fungsinya sudah disebutkan di atas tadi, yaitu fungsi perencanaan atau planning. Ini merupakan fungsi dalam proses menentukan tujuan suatu perusahaan ataupun tujuan organisasi. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi ini merupakan proses dalam menentukan peletakan posisi pegawai di tempat yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang ketiga adalah fungsi pengarahan atau directing. Fungsi ini merupakan proses di mana pegawai diberikan pengarahan dan komunikasi yang baik agar tidak lari dari tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang keempat, fungsi pengawasan ataupun controlling. Fungsi ini adalah suatu fungsi di mana pengawasan dilakukan agar segala kegiatan organisasi berjalan dengan sesuai apa yang akan dibutuhkan. Fungsi manajemen organisasi itu adalah proses mengatur segala sesuatu kegiatan kelompok ataupun organisasi yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah fungsi manajemen organisasi ataupun organisasi laba adalah proses mengatur kegiatan organisasi yang bersifat untuk memperoleh dari hasil organisasi dan telah memiliki sumber pendanaan yang jelas. Contohnya pada organisasi bank, perusahaan swasta, ataupun PT-PT yang lainnya. Fungsi manajemen organisasi nirlaba adalah proses mengatur kegiatan organisasi atau lembaga yang tidak mengutamakan laba dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Selanjutnya adalah manajemen syariah. Di sini adalah manajemen syariah itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu idarah, diambil dari perkataan adarta syai'ah atau perkataan. Sedangkan menurut istilah, sebagai pengamat mengatakan manajemen syariah itu adalah suatu manajemen yang adil atau adil, di mana batasan adil adalah pimpinan tidak menganiaya bawahan dan bawahan tidak merugikan pimpinan maupun perusahaan yang ditempati. Bentuk penganiayaan yang dimaksud ini adalah mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan yang semestinya dan memaksa bawahan melebihi ketentuan. Prinsip-prinsip manajemen Islam. Prinsip manajemen Islam itu terdiri dari yang pertama menurut Al-Quran dan hadis, yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru kepada kebijakan, amar ma'ruf, dan mencegah kemungkaran adalah wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, kewajiban menegakkan kebenaran. Kebenaran menurut ukuran dan norma Islam itu adalah firman Allah, sesuai dengan firman Allah, surat Al-Isra ayat 81. Yang ketiga, kewajiban menegakkan kebenaran. Nah, yang dimaksud ini adalah kebenaran menurut norma Islam, yaitu selanjutnya itu kewajiban menegakkan keadilan, yaitu sesuai dengan hukum syariah, mewajibkan kita menegakkan keadilan kapan dan dimanapun sesuai dengan Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 58. Mengenai kewajiban atau menyampaikan amanah di bidang muamalah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283, manajemen syariah sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai sasaran. Nah, itu termasuk unsur-unsur dalam manajemen syariah. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen syariah itu ada 6 jenis. Yang pertama, human. Yang kedua, money atau uang. Yang ketiga, material atau bahan. Yang keempat, machine atau mesin. Yang kelima, metode atau metode. Yang keenam, market atau pasar. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang unsur-unsur manajemen tersebut. Selanjutnya, perbedaan manajemen syariah dan konvensional itu apa sih? Nah, perbedaannya adalah pada cara pengambilan keputusan manajer, di mana kalau manajemen konvensional atau manajemen itu menghadapi masalah dan memecahkannya dengan tindakan-tindakan yang diambil pada masa lalu. Jadi selalu mendasar pada tradisi, sedangkan pada manajemen syariah itu langkah yang diambil seorang manajer dalam membuat keputusan atau masalah harus berdasarkan aturan syariat Islam atau aturan Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis serta contoh dari para sahabat. Nah, di sini apakah dalam suatu organisasi itu memerlukan manajemen? Jawabannya adalah sangat perlu, karena seorang manajemen itu dibutuhkan suatu organisasi untuk yang pertama adalah perencanaan atau planning, kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga adalah penggerakan ataupun evaluasi. Nah, itu bisa juga dikatakan sebagai tugas seorang manajemen. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang perencanaan ataupun peran syariah dalam perencanaan, peran syariah dalam pengorganisasian, peran syariah dalam aquating atau penggerakan, dan peran syariah dalam evaluasi. Nah, di sini peran syariah dalam perencanaan itu adalah mengelola usaha sesuai dengan sesuatu yang berguna pada jalannya, seperti bahan baku, alat-alat, modal, dan tenaga dalam bentuk kelompok ataupun organisasi yang hendak dicapai adalah suatu keberhasilan tertentu yang dapat di dalamnya terdapat planning atau perencanaan. Nah, di sini dalam planning atau perencanaan ini menurut syariat Islam itu harus kafah dan amanah. Ya, yang dimaksud dengan kafah itu adalah ahli dalam bidangnya. Yang dimaksud dengan amanah itu adalah amanah terhadap tugas-tugas yang akan diberikan sesuai dengan syariat Islam. Nah, peran syariah dalam perencanaan itu adalah permasalahan utamanya adalah bidang SDM tadi, itu yaitu sesuai dengan kafah dan amanahnya, yaitu yang kedua perencanaan dalam bidang keuangan, yang permasalahan utamanya adalah dalam bidang keuangan ini adalah penetapan sumber dana, di mana
sumber dana dan alokasi pengeluaran ini dalam implementasi syariah dapat berupa penetapan syarat kehalalan dana, baik dana dari sumber masukan maupun alokasi, maka tidak perlu direncanakan. Misalnya peminjaman dana yang mengandung unsur riba atau pemanfaatan dana untuk menyogok pejabat, itu tidak boleh dilakukan. Selanjutnya adalah peran syariah dalam bidang operasi ataupun produksi. Nah, di sini implementasi syariah itu pada bidang ini adalah penetapan bahan baku atau bahan baku industrinya, dan proses akan berlangsung dalam dunia, misalnya dalam dunia pendidikan. Outputnya adalah SDM Muslim. Kurikulumnya ya yang harus Islami. Dalam industri pangan, maka maksudnya adalah bahan baku yang halal, dipastikan kehalalannya, sementara proses produksinya berlangsung secara aman, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya adalah perencanaan dalam bidang pemasaran. Nah, di sini implementasi syariat itu adalah dalam bidang ini adalah misalnya dalam segmentasi pasar. Yang terpenting adalah di sini saya contohkan di dalam dunia pendidikan. Segmen yang dididik adalah sumber daya muslim. Target yang dicapai adalah output di bidang SDM yang berpotensial, sedangkan posisi yang ditetapkan adalah lembaga memiliki unique person. Sebagai lembaga pendidikan manajemen syariah dalam bidang promosi, tidak melakukan kebohongan, penipuan, ataupun menggunakan sebagai promosi itu seperti SPG yang tidak sopan. Nah, peran syariah dalam organisasi, nah ini sangat perlu dilakukan oleh manajemen juga. Ini adalah pengorganisasian, ini secara istilah adalah kan pengelompokan dari persatuan orang untuk dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk tujuan bersama. Nah, peran syariahnya ini adalah aspek sekutu, yaitu dalam hal yang beralokasi dengan faktor profesionalisme serta akad pekerjaan. Harus dihindari seperti penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kafa'ah ataupun tidak sesuai dalam bidangnya, karena itu akan menimbulkan kenasukaan, bertentangan dengan kesialan dalam akad dan pekerjaan. Nah, selanjutnya aspek tugas dan wewenang dan implementasi syariah dalam hal ini terutama dilakukan pada kejelasan tugas dan wewenang masing-masing bidang yang diterima oleh para sumber daya manusia. Pelaksanaan ini berdasarkan kesanggupan dan kemauan masing-masing sesuai dengan akad pekerjaan tersebut. Nah, aspek selanjutnya adalah aspek hubungan. Nah, penetapan budaya organisasi bahwa setiap interaksi antar sumber daya manusia adalah hubungan muamalah yang mengacu pada amal ma'ruf nahi munkar. Nah, selanjutnya adalah fungsi aquating atau penggerakan dari seorang manajer dalam implementasi Islam itu atau implementasi syariah. Fungsi pengarahannya dapat dilaksanakan dengan dua fungsi utama, yaitu dari kepemimpinan itu sendiri, yaitu fungsi pemecahan masalah atau pemberian solusi, dan fungsi sosial. Pertama, fungsi pemecahan masalah itu mencangkup pemberian pendapat ataupun informasi dan solusi itu seperti motivasi, fasilitas kepada para sumber daya manusia. Yang terakhir adalah pengontrolan untuk mengukur dan mengoneksi presentasi kerja bawahan
guna memastikan bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan rencana yang dilaksanakan itu untuk mencapai sedang dilaksanakan. Maka implementasi syariah itu diwujudkan melalui 3 pilar pengawasan. Yang pertama adalah ketakwaan SDM, seperti menjadikan SDM yang bertakwa, gimana ada suatu sistem yang harus dipatuhi dalam suatu organisasi itu, seperti halnya dalam hal kalau dalam agama Islam harus mencerminkan bahwa sholat itu adalah nomor 1 gitu misalnya. Yang kedua adalah kontrol anggota, yaitu sesuai dengan arah dan tujuan, di mana organisasi itu memiliki suatu tujuan. Yang ketiga adalah penerapan ataupun suplementasi aturan. Nah, di sini organisasi jelas transparan apa adanya dan dengan adanya aturan ataupun sesuai dengan aturan. Sekian, terima kasih ya. Itu yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.